langsung ratusan informasi datang, belum lagi bagi di medsos, di Instagram ada macam-macam seperti itu. Mana yang harus kita pilih? Betul, Begitu Bro. ya. Itulah di situ peran literasi, kemampuan membaca, kemampuan memahami, kemampuan memikirkan, mengevaluasi apakah informasi ini benar, apakah ini Tapi nanti bisa dipraktekkan juga. Dipraktekkan di juga. keluarga. Oke, kalau begitu saya sarankan Anda berkeluarga dulu. Praktekan ini. Oke, setuju? Setuju. Jadi semangat nih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi UPI Lovers. Ketemu kita kembali di Podupi bersama saya Teh Indri dan Saya Kang Piki. dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI Inspiratif dan Motivatif. Nah, senang banget kita hari ini Betul sekali. apalagi saya nih ketemu seorang Narasumber yang narasumber yang luar biasa. Inspiratif. Ya, wah, luar biasa sekali. Luar Dan biasa. juga salah seorang guru besar. Di UPI. Nah, beliau ini Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Siapa dia, Kang Vicky? Siapa ya? Pasti UPI Lover juga penasaran dong. Iya dong. Siapa narasumber di sini? Ya, langsung saja. Beliau adalah Profesor Dr. Hadi Syihabuddin MPD. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, rabbil Alhamdulillah. alamin. Terima kasih teman-teman sudah mengundang saya di podcast PG PAUD UPI. ya. Terima kasih. Suatu kebanggaan ya, Teh Indri Iya, ya. terima kasih juga ya Prof udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk Podupi nih. Sama-sama, mudah-mudahan kita bisa sharing pagi ini, sharing yang bermanfaat untuk teman-teman para mahasiswa PG PAUD dan untuk PAUD-nya PAUD. sendiri dan untuk masyarakat. Betul sekali, Prof. Tentunya tema kita hari ini apa, Teh Indri? Tema kita kali ini literasi keluarga. Literasi keluarga. Literasi dan keluarga, literasi keluarga ya. Nih, Jadi kami dua satu yang berbeda gitu ya. iya. Tapi ini nggak bisa dipisahkan sepertinya. satu kesatuan. Nah, itu dia. Mau tanya nih, kemarin ya kayaknya Kang Vicky udah baca-baca nih tentang Oh, iya. literasi keluarga nih. Ngintip sedikit. Itu sedikit lah. Iya, menurut Kang Vicky literasi keluarga itu seperti apa? Literasi keluarga itu adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca di dalam lingkungan keluarga. Nah, mungkin itu secuil pemahaman saya gitu ya. Kecil dari Kang Vicky ya. Betul. Kita tanya sama pakarnya nih. Nah, ini Dengan Prof. Nah, Prof, menurut Prof ini gimana nih pengertian literasi keluarga itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terdiri atas dua kata ya. Literasi keluarga menjadi sebuah frasa. Literasi keluarga bisa literasi di dalam keluarga gitu. Literasi yang dilakukan oleh keluarga, kegiatan literasi yang dilakukan oleh keluarga. Satu istilah yang sangat ngetren sekarang ini, dan istilah ini menyita berbagai disiplin ilmu sehingga menjadi misalnya literasi digital untuk teman-teman di teknologi informasi, literasi finance ya, literasi budaya, literasi pedagogik ya, jadi literasi sastra, sangat menyebar literasi ini. Mengapa demikian? Karena kita berada pada satu masa, satu periode yang disebut dengan VUCA ya. VUCA itu V ya, U, C dan E ya. VUCA: volatility, uncertainty, complexity, ambiguity gitu. apa tuh gitu kan? Penasaran nih istilah baru. Volatility artinya kita berada pada masa bukan kekacauan sebenarnya ya, tidak menentu begitu ya, tidak menentu.
terutama setelah adanya COVID ini, adanya COVID, adanya informasi yang demikian deras masuk ke gadget kita, begitu bangun langsung ratusan informasi datang, belum lagi bagi di medsos, di Instagram ada macam-macam seperti itu. Mana yang harus kita pilih? Betul, Begitu bro. ya. Itulah di situ peran literasi, kemampuan membaca, kemampuan memahami, kemampuan memikirkan, mengevaluasi apakah informasi ini benar, apakah ini bermanfaat. Pertama sekali benar. Apakah benar, apakah bermanfaat? Kalau bermanfaat, apakah saya perlu memberitahukannya, nge-share ke orang lain, begitu? Disitulah pentingnya literasi. Gitu. Jadi, kenapa boleh jadi kalau kita begitu menerima langsung kita share, jangan-jangan orang kena madarat atas informasi. Berarti no hoax ya. Cara ngecek kebenaran beritanya. Cara ngeceknya seseorang harus memiliki kemampuan literasi. Gitu. Jadi begini ya Prof, jadi kita itu jangan asal terima aja. Gitu. Literasi itu kuncinya dalam hal satu, membaca paham, membaca tapi dia harus paham begitu. Yang kedua, dia mengerti, membaca paham, mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat itu begitu ya. Apa behind the sentence-nya itu, beyond the sentence-nya itu, apa sih yang ada di balik kalimat itu, apa sih tujuan orang mengatakan seperti itu. Kalau kalimat itu ya, sebuah kalimat, kita bisa mengetahui makna secara objektif, tapi kita tidak bisa mengetahui tujuannya. Tujuannya, karena makna dan tujuan beda gitu. Apa kabar? Artinya saya menanyakan kabar Anda ya, begitu ya. Tapi tujuan saya menanyakan apa kabar itu, apakah menanyakan keadaan, ingin mengetahui keadaan? Belum tentu juga. Nah, gitu. Yang tahu, itu bisa basa-basi tujuannya. Mungkin ingin disebut ramah, mungkin ingin membuka pembicaraan. Itu harus difahami itu apa tujuannya. Nah, yang ketiga itu yang ketiga dari apa itu berita itu, kita harus bisa mengevaluasi. Kalau evaluasi itu kan kegiatan mengumpulkan data, lalu memberikan pertimbangan. Ini oke, saya mau nge-share ke yang lain. Ini oke, saya mau menyimpan di dalam pengetahuan saya sebagai pengalaman hidup saya, begitu ya. Itu seperti ini oke, saya mau mempelajarinya lebih lanjut. Itu yang terakhir itu evaluasi, lalu dia melakukan action. Jadi membaca untuk memahami, kemudian mengerti, mengevaluasi, dan yang paling penting itu ketika mengevaluasi kita harus melakukannya secara kritis. Nah, gitu ya, kritis. Yang disebut kritis itu kan membandingkan ya. Membandingkan informasi ini dengan pengalaman kita bagaimana. Sesuai kok tempo hari tidak begini, misalnya ya. Mungkin dibandingkan dengan informasi di buku, di teori, membandingkan ya, lebih akurat, lebih besar, lebih tinggi, lebih bagus, misalnya itu membandingkan ya. Bisa juga mengevaluasi itu mengurai, memberikan pertimbangan ya, memberikan pertimbangan pada akhirnya. Jadi mengumpulkan data, berdasarkan data itulah kita memberikan pertimbangan dan akhirnya memberikan keputusan. Nah, itu baru satu aspek saja ya. Jadi dievaluasi saja. Demikian banyak dimensi yang luas ya. Pengertian literasi. Ini mungkin kita juga harus lebih aware gitu ya terhadap literasi ini. Ternyata ada tahapan-tahapannya loh literasi itu. Dan banyak ya ternyata literasi tidak cuma membaca saja ya. Tadi ada memahami, berpikir kritis, mengevaluasi. Nih Prof, kalau misalnya diterapkan dalam keluarga nih Prof, literasi ini, bagaimana nih Prof? Ya, itu saya melihat di keluarga itu kan sekarang itu orang belajar membunyikan
lambang, mengalihkan lambang. Cangkir, CA cangkir. Apakah anak paham? Iya. Nah, ternyata Iya, tidak. iya. Pengalaman saya begini, kepada para mahasiswa di bawah gitu ya, misalnya di S1 begitu, saya bertanya misalnya di semester awal itu, mereka kan biasanya berbicara dengan menggunakan istilah-istilah yang ilmiah begitu. Saya sering bertanya nyeletuk, apa sih yang dimaksud dengan kata analisis? Apa yang maksud analisis oleh Anda itu? Pada umumnya tidak bisa menjawab. Gitu. Apa itu analisis? Definisi. Pada umumnya mereka menjawab, menganalisis itu meneliti. Ya mungkin bagian dari situ, tapi secara harfiah analisis itu apa? Analyze itu apa? What you mean? Dia nggak bisa, nggak benar. Gitu. Nah di tempat lain, di negara lain, terutama di Amerika itu tidak terjadi. Gitu. Jadi orang sudah paham, yang anak-anak maksud saya sudah paham apa yang dimaksud dengan analyze, how to analyze. Nah begitu ya. Sama, kalau di kita tidak begitu, karena di kita pada umumnya lebih ke membunyikan lambang begitu. Buku, gajah, harimau, cangkir. Tapi tidak tahu itu ini. membunyikan. Jadi bukan belajar membaca. Yang disebut literasi itu memahami itu, memahami lambang itu. Kacamata, nah ini jadi harus diperlihatkan kepada dia kacamata begini. Berarti benda dan katanya ya Pak bisa langsung. Kalau itu kata benda ya. Oh iya, iya. Kalau verba ya dia harus bergerak. Gitu. Saya meluk misalnya. Begini. Ini. Udah langsung. Melihat begitu. Itu satu tuh. Harus belajar membaca artinya memahami, bukan menyuarakan lambang-lambang tertulis, bukan. Koran, dia harus bisa merasakan, ini koran itu berlapis-lapis seperti ini, berhelai-helai seperti ini, ada gambar, ada iklan, itu akan tertanam. Akan terimajinasikan pada memori anak. Itu yang disebut surat kabar. Sehingga ketika dia membaca surat kabar, maka terbayang di dalam pikirannya gitu. Itu menjadi long term memory bagi dia. Berarti Bro, kalau sebagai orang tua harus punya kemampuan literasi dulu ya, harus pakem dulu buat dirinya baru nanti mengajarkan ke anaknya bisa. Karenanya literasi keluarga menurut saya harus dimulai dari orang tua. Begitu orang tua. Terus artinya ayah dan ibu, begitu ayah dan ibu. Baru setelah itu ke anak begitu. Bagaimana mungkin dia bisa mengembangkan literasi, melakukan kegiatan literasi di keluarga itu tapi peran utamanya ada pada orang tua. Secara bersama-sama kalau saya ya, ayah dan ibu dua-duanya. Di dalam membina literasi keluarga itu yang pertama sekali keteladanan kalau saya. Keteladanan gitu. Keteladanan. Kita melihat ya itu figur orang tua kan. Contoh anak-anak meniru orang tua ya gitu. Itu makanya di PAUD kan Anda tahu sendirilah teorinya bagaimana perilaku anak, dia selalu saja meniru perilaku orang dewasa. Betul. Jadi sangat mudah sebenarnya, so easy to internalize ini ya. Value berkenaan dengan literasi ini. Jadi satu keteladanan, lihat, membaca, atau mengajak lihat. Tapi jangan dikatakan, mari kita membaca. Pasti anak tidak akan mau begitu ya. Anak tidak akan mau. Ada kiat-kiatnya gitu ya. Itu. Tapi diajak. Tapi ditanya, tolong ambilkan koran misalnya, tolong ambilkan koran. Saya bawa, apa ini? Coba lihat. Iya gitu benar. Misalnya, ya. Anak lebih tertarik ya, pengen taunya kan tinggi ya gitu. Gitu. Jadi
memanfaatkan curiosity anak, rasa ingin tahu anak. Jadi satu keteladanan, yang kedua harus menyediakan artefak-artefak di situ. Artinya bahwa kita menyimpan buku, menyimpan koran, menyimpan majalah, atau tersusun mungkin ya Prof ya. Jadi mungkin di sembarang tempat menyimpan Al-Qur'an di meja di mana seperti itu ya. Mudah-mudahan kita sangat berharap itu akan mendorong anak bertanya. Apa ini kakek, apa ini ayah, apa ini ibu, begitu ya. Gitu. Itu baru kita menjawab di situ entry point-nya ya. Jadi memberikan keteladanan, yang kedua menyiapkan artefak, yang ketiga tentu saja dari sisi kesehatan. Maksud saya pertumbuhan anaknya gitu. Karena kemampuan membaca itu sangat terkait dengan alat-alat artikulasi kan. Iya betul. Gitu. Jadi giginya harus tumbuh, gitu. Jadi fisiknya maksud saya, fisiknya harus tumbuh, pendengarannya, jadi makanya dicek gitu. Bahasa merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kesehatan fisik dan psikologis anak. Gitu. Kalau ada anak umur sekian tahun belum bisa membaca, belum bisa berbicara misalnya, wah itu ada apa-apa, segera dibawa ke dokter, harus diperiksa. Harus aware orang tuanya. Bukan anak panas saja. Kalau anak Anda panas, segera bawa ke dokter. Tidak ya. Kalau anak Anda tidak bisa berbicara, segera dibawa ke dokter kan. Ini kan takutnya ada masalah apa mungkin. Benar harus Karena aware. indikator utama, kalau dia Kesehatan. bisa bicara ada apa-apanya dia nih. Gitu ya. Nah, yang berikutnya ini kesiapan psikis dia. Anak yang mungkin kekurangan kasih sayang atau apa begitu, itu makanya harus menyediakan lingkungan yang nyaman bagi dia, melimpahi anak dengan kasih sayang. Pelukan itu lebih bermanfaat daripada sekian ceramah misalnya bagaimana. itu keteladanan, menyiapkan artefak, menyiapkan fisiknya, kesehatannya supaya dia tumbuh, organ-organ artikulasinya tumbuh, matanya, telinganya kan begitu. Kemudian secara psikisnya juga itu 4 hal yang harus diperhatikan di dalam membina literasi keluarga, saya kira begitu. Luar biasa sekali Teh Indri. Jadi ini tadi kita sudah menyimak gitu ya dari Prof bahwa cara menumbuhkan budaya literasi dalam keluarga itu ya seperti itu gitu. Tapi mungkin Prof bisa saja dengan membuat seperti perpustakaan di rumah mungkin ya Prof untuk membudayakan literasi di keluarga itu. Ya, itu salah satu usaha, salah satu upaya. Tetapi kalau saya itu bagus dengan catatan harus melibatkan seluruh anggota keluarga. Mungkin Ade punya koleksi majalah apa, ayo kita ngisi koleksi. Jadi itu koleksi anak. Jadi melibatkan dia. Karenanya di dalam teori itu membina literasi salah satunya dengan melibatkan anak dalam aktivitas literasi. Aktivitas literasi itu melibatkan anak dalam aktivitas itu. Boleh jadi tolong misalnya kalau ada tukang koran memberikan tagihan misalnya, disuruh ambil tagihan, ini tagihan koran. Jadi di situ ada pembiasaan Prof ya. Dilibatkan anak, dilibatkan dalam kegiatan literasi dalam pengertian umum, menjadi perpustakaan ya begitu ya, atau misalnya mencatat belanjaan kita perlu apa, kan dicatat. Anak-anak senang tuh kalau ditugaskan kayak gitu. Emang lebih ke real life gitu ya. Gitu, dikasih kegiatan. Itu ya, gitu. Mana coba bagus tidak mainannya, mana hasil belanjaan kamu, begitu kan dia itu diajak belanja. Itu kan sekaligus anak juga di literasi finance itu ya, gitu. Mana lebih bermanfaat tidak gitu, literasi ekonomi itu. Begini Prof, mengenai literasi gitu ya, sudah tadi Prof utarakan yang sangat banyak gitu ya. Tentunya pemerintah juga gitu kan sudah menggaungkan juga gitu program-program literasi gitu kan dalam keluarga tentunya. Nah mungkin apakah dengan budaya literasi ini Prof akan memajukan kecerdasan anak ya gitu. Cuman kita juga kurang tahu nih praktek di lapangan juga apakah orang tua ini melaksanakan program pemerintah ini ya Prof. Ya, saya sangat yakin
bahwa kegiatan literasi ini akan memajukan bangsa ini, akan membawa bangsa Indonesia atau umat manusia secara umum pada kemajuan begitu. Tanpa literasi orang tidak akan meraih ilmu karena tidak meraih ilmu tidak bisa meningkatkan menciptakan sesuatu untuk memperlancar kehidupannya, tidak akan meraih kesejahteraan begitu. Semuanya dimulai dari membaca. Kata orang literasi, kata orang bahasa begitu. Semuanya dimulai dari membaca. Anda dari Pak Paud, siapapun begitu. Semuanya dimulai dari membaca. Itu benar-benar perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Alaq ya. Iqra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sampai 2 kali kan. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal Iqra wa rabbukal akram. Wahyu pertama turun seperti itu. Jadi sekali lagi kehidupan dimulai dari membaca. Oke. Nah, Prof, gini nih, sekarang kan semuanya serba gadget ya gitu. Nah, untuk membudayakan literasi, apalagi membaca itu ya sangat susah banget ya mengajak anak-anak gitu. Semuanya pegang handphone, mainnya games gitu ya. Dari anak kecil sampai dewasa semuanya gadget. Termasuk kita semua ya. Payah itu. Jadi budaya gadget loh. Nah, bagaimana kita mengalihkan kembali ini budaya literasi ini dengan kondisi anak-anak yang serba gadget ini? Ya. Saya tidak setuju dengan perasaan Anda tadi. Anda mengatakan menurut saya pikir, saya rasa susah begitu ya. Tidak ada yang susah. Jangan bilang susah. Kalau kita mengatakan susah, pasti jadi susah itu. Udah pesimis duluan gitu ya. Iya, sudah benar-benar. Duluan. Jadi segala sesuatu kita mengatakannya mudah. Mari kita coba. Kalau kita mengatakan mudah, maka Tuhan akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan itu. Baik. Berkenaan dengan Anda tadi, ya memang itu begitu ya faktanya. Jadi anak-anak senang sekali pada gadget. Mungkin sebagian mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk itu, dan dampaknya sangat luar biasa. Salah satu dampak yang paling nyata adalah mereka menjadi lebih emosional. Anak menjadi lebih emosional. Anak menjadi mudah marah, cepat tersinggung ya, Prof. Mudah marah, cepat tersinggung, dan tidak bisa bersosialisasi begitu karena dia sosialisasinya dengan itu saja. Dan Anda mungkin tahu melihat keponakan atau siapa, begitu dia kalah langsung dia berteriak, emosinya, tidak mau makan, macam-macam seperti itu. Itulah yang saya sebut dengan gadget, permainan game membuat anak menjadi anak yang memiliki sumbu pendek. Sumbu pendek. Maksudnya. Artinya kalau bom itu kalau disulut sumbunya cepat meledak. Gitu kan? Beda dengan yang sumbu panjang. Gitu. Dia lebih calm, lebih cool, lebih bisa mengontrol diri begitu. Tidak langsung meledak kan? Itu sumbu. Itu karena gadget anak-anak itu ya menjadi sumbu pendek, emosional, reaktif, cepat marah, dan secara tiba-tiba tidak mau makan misalnya seperti itu. Nah, ada beberapa jalan keluar yang telah terbukti secara ilmiah ialah mengajak mereka bercerita atau memperdengarkan kepada mereka cerita, memperdengarkan cerita kepada mereka, mengajak mereka menonton film kartun. Cerita atau dongeng ini itu ada disertasi yang ditulis oleh Ibu Dr. Neneng Sri Wulan, literasi keluarga. Ada Pak Dr. Rama Wijaya, literasi sastra. Ada yang ditulis oleh mahasiswa dari
ini Pak Dr. Labib Sujarwadi. Itu tentang itu literasi juga. Tapi ketiganya sastra, berbasiskan sastra dan hasilnya memang bagus begitu. Kenapa sastra bagus? Karena di sastra itu mengajak pembaca berpikir rasional dan gradual, rasional secara gradual juga. Jadi misalnya seseorang pertama dia berbohong, setelah berbohong dia melakukan perbuatan yang jahat misalnya, setelah itu dia merampok, setelah merampok dia korupsi besar, baru yang terakhir dihukum mati. Jadi sebelum dihukum mati itu dimulai dari bohong, ini dan akhirnya dihukum mati. Tapi beda kalau game. Kalau game itu hanya dua, ditembak atau menembak gitu. Ditembak mati atau hidup begitu saja. Makanya menjadi sumbu pendek. Never ever gitu. Kalau itu mengajari anak main game atau ya itu diusahakan begitu, diusahakan. Kalau gini Prof, misalnya anaknya diajak sama kita membaca dari tab gitu-gitu, ayo sini baca, lihat di situ, itu boleh bisa ya Prof ya, tetap menggunakan gadget tapi ada membaca kalimat dalam ini ya. Mungkin kalau aplikasi ya begitu, tapi kan itu tidak asik bagi anak itu. Yang asik itu yang perang-perangan begitu. Susah wujudnya. Itu yang perang-perangan itu yang asik itu. Iya benar. Tapi Teh Indri begini tadi ini semangat ya. Banyak banget ya. Wawasan gitu ya buat kita semua gitu mengenai literasi ini. Dan juga dapat dikatakan tadi itu ada bahwa keluarga itu berperan penting, di mana pemerintah juga saya sudah menggaungkan oleh Kemendikbud dalam ada program Bulike gitu. Bulike. Iya, tahu nggak apa itu Bulike? Ibu Ike. Bukan. Bulike apa? Nah, Bulike itu adalah budaya literasi keluarga, di mana kita pada pukul 18 sampai pukul 20 itu keluarga itu diusahakan untuk selalu bersama dengan anak seperti 18, 2 jam bermain, belajar dengan anak. Ya mungkin menurut tadi kata Prof ya itu ada kedekatan keluarga gitu kan, langsung anak berdongeng gitu kan. 2 jam ya kayaknya nggak terlalu menyita waktu banget ya gitu. Nah, bagaimana ya Prof ya peranan orang tua gitu yang dalam program di Bulike gitu. Ya, saya pikir itu bagus program tersebut. Saya hanya ingin mengatakan begini, berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil penelitian gitu, literasi itu tidak disampaikan seperti itu gitu. Jadi harus menyatu dalam seluruh aspek kehidupan, kegiatan bangun pagi secara tidak terasa, misalnya gitu. Ayo main bola misalnya gitu. Oh, bola itu bulat ya, coba begitu ya gitu. Lalu ketika kita menendang bola anak misalnya, ayo coba tendang yang kuat, di mana posisi kaki, kan ngitung 1, 2, 3. Wah, belajar berhitung kan? Belajar berhitung itu literasi numerik. Itu literasi numerik. Itu seperti itu. Jadi literasi harus menyatu dalam berbagai aspek kegiatan. Jadi kakaknya terlibat di dalamnya, ibunya, ayahnya, semuanya. Itu satu. Yang kedua tentu itu harus termonitor kalau menurut saya ya, termonitor. Orang saling mengingatkan. Mungkin keluarga yang satu mengingatkan keluarga yang lain juga begitu ya, mengingatkan. Jadi karena kalau tidak ada itu ya suka-suka saja kan, misalnya ya. Sekaitan dengan itu saya misalnya bagus kalau Prodi PAUD nanti menyelenggarakan kegiatan lomba mendongeng. Lomba mendongeng anak, yang pesertanya anak-anak. Lomba mendongeng pesertanya guru PAUD, PG PAUD, dari PG PAUD, atau mungkin dimulai dari mahasiswa dulu, begitu ya. Karena sekarang tidak ada, atau lomba mendongeng antar keluarga. Ide bagus. Antar keluarga itu pasti sangat ini. Jadi satu kegiatan dipadukan, ada
kegiatan menggambar, kegiatan apa, dan kegiatan mendongeng antar sekolah, antar ini seperti itu. Untuk tadi melawan ini bahaya gadget itu, bahaya game maksud saya, bukan gadgetnya sebenarnya. Dan bisa gamenya. kapan saja ya dok, Prof ya, gitu, nggak cuma antara jam 6 sampai jam 8. Jadi waktu itu ternyata. fleksibel. Iya, Oh, fleksibel. kita sedang pergi ke luar kota berwisata. Kita nginep di hotel apa? Oh, mana hotelnya? Itu bacanya gimana? Iya, Gitu. iya. Ayo siapa yang bisa baca? Begitu. Sebenarnya Jadi tidak selalu susah. ada stimulus. Ya. Dan anak itu mengalami sendiri. ada bis lewat. Itu bisa Di apa? Warnanya apa itu bis itu? Warnanya. Ini. Begitu. Jadi itulah yang disebut dengan keluarga literat. Keluarga literat itu memanfaatkan berbagai momen sebagai lingkungan pembelajaran. Itulah salah satu makna pendidikan sepanjang hayat, begitu ya, pendidikan sepanjang hayat, terus saja seperti itu. Ya ini ya. Maksudnya begini, kalau udah gini mah jadi udah bisa menerapkan ya kita Iya, juga gitu. kebayang gitu. Ternyata Nah, ada satu lagi nih, kamu apa? bikin nih pertanyaan nih terakhir nih, Prof, untuk pasangan muda nih, baru mau membina keluarga nih, kan tadi sudah disebutkan bahwa anak-anak itu butuhnya ini ya penguatan Kasih dalam sayang, literasi ya, budaya literasi dalam keluarga nih. Tips sama triksnya nih buat keluarga yang baru akan iya, siapa yang tidak mau gitu kan, harus ada planning ya gitu. Ya, Saya ya. mendidik anak saya seperti apa gitu. Nah, bagaimana ya Prof? Ya itu salah satu hal penting kalau menurut saya itu berdialog ya. Ajak anak berdialog, anak berdialog. Berdialog itu kan kita menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pernyataan, lalu dia mengharapkan respon, terus saja seperti itu. Dengan cara seperti itu berarti kita sedang mengasah potensi yang dimiliki anak begitu. Kan Anda ingin api begitu, ingin memperoleh api itu dengan cara menggosok 2 ranting misalnya, terus saja keluar panas jadi api. Sama manusia juga, anak juga sama. Dia sudah punya potensi, punya daya pada dirinya. Digosoknya melalui kegiatan dialog. Nanti sisanya diserahkan kepada dia. Tuh berdialog. Yang kedua, menonton misalnya film kartun secara bersama-sama. Begitu, secara bersama-sama. asik ya. Nah, itu ya. Nanti Cari yang kita tanya mengasihkan. mengapa begitu. Nanti kita gimana sih tokoh kamu suka yang mana, kepada ada 5 tokoh misalnya, ada 5 pemeran, kamu senangnya sama siapa, kenapa kamu senang sama dia, begitu. Itu di situ kita menyampaikan value kepada anak gitu ya. Itu saya pikir di antara hal yang intinya tadi melibatkan dalam berbagai kegiatan literasi, berdialog, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Karena itu di Kota Bandung tuh ada slogan yang diintroduksi oleh Puspaga, Pusat Pendidikan Keluarga namanya. Kota Bandung ini yang diperkenalkan oleh Pak Wali Kota, Puspaga, Pusat Pendidikan Keluarga, memperkenalkan program orang tua ayah nyentrik kalau saya. Ayah nyentrik. Nyentrik itu sebenarnya kepanjangan dari nyentrik, nyenengin. Yang pertama nyenengin, tangguh, responsif ya, tangguh, responsif. Apa lagi? Inovatif. Kaknya komunikatif. Oke, itu. Jadi yang pertama menyenangkan. Kita memulai segalanya dari hal yang menyenangkan. Jangan memulai dari yang sulit. Saya kira demikian obrolan kita ya. Iya. Luar biasa sekali ya. Ini sebetulnya mah ini masih ingin banyak gitu ya. Nanti akan ada part 2. Nanti kita undang lagi ya episode selanjutnya, Prof.
Ya Oke. Prof, udah waktunya juga sudah habis ya Prof, banyak sekali ilmu dan ini ya pengetahuan dia yang kita dapat ya dengan membahas ini, dan juga buat para UPI lovers juga kan bisa mengambil ilmunya ya gitu ya. Ya nanti ya tonton lagi tayangan ini ya biar tadi yang lupa nyatet yang mendengarkan Jadi nanti bisa dipraktekkan juga. Dipraktekkan di juga. keluarga. Oke, kalau gitu. begitu saya sarankan Anda berkeluarga dulu. Praktekkan ini. Siap. Oke, setuju? Setuju. Jadi semangat nih Prof. Harus semangat terus ya. Oke. Iya. Oke, UPI lovers, kita tutup, dan sebelum kita menutup bincang kita, jangan lupa untuk melihat website ya. Kita ada tetap membuka pendaftaran mahasiswa ya, baru betul. ya di website ini, silakan klik ya gitu ya. Dan terima kasih sudah ini mendengarkan kita ya, jangan bosan-bosan ya. Nanti kita akan ada bincang-bincang yang lebih seru Pokoknya tetap berikutnya. stay tune ya, mengikuti acara Kodupi karena nanti ada lagi materi dan juga narasumber yang sangat luar biasa sekali dan ilmu yang tak kalah penting juga nih Indri. Terima kasih ya Prof. Oke, Ya, sekali sama-sama, lagi. terima kasih. Ya. Oke, kita pamit. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. like juga ya, like. Iya. Oke, bye bye UPI lovers. Bye-bye. Sampai ketemu kembali.